Halo semuanya. Jadi sekarang gue mau pindah dari Laos menuju ke Vietnam. Dan gue ini ya tidak melakukan vlog selama di Laos karena di Laos ini waktunya liburan dan kita emang butuhkan liburan di Laos itu buat jalan-jalan dan istirahat full. Sekarang gue sedang berada di dalam sleeper bus yang langsung menuju ke Hanoi dari Vietnam. Jadi sleeper bus ini antar negara ya, dan menempuh waktu kurang lebih 23 jam. Dan insya Allah kita akan mendapatkan 3 kali makan di dalam service bus ini. Jadi gimana antar perjalanannya dari Laos ini menuju ke Vietnam atau Hanoi? Ya, ikutin terus videonya. Dan sebelum itu gue akan review bus ini terlebih dahulu. Ini dia tampilan busnya. Jadi ini di dalam satu kamar. Jadi di bagian kanan bus ini satu kamar 2 tingkat, dan di bagian sisi kiri bus ini ada 2 kamar. Sebentar gua review yang ini dulu. Di sini ada 1 buah bantal. Kita dikasih 1 buah bantal. Dan sebenarnya ini tas ditaruh depan, cuman karena masih banyak makanan yang gue bawa. Sini gue udah nyetok makanan-makanan, dan kita mendapatkan 1 buah selimut. Dan untuk masuk sini kita tidak menggunakan sendal karena alasnya ini seperti karpet gitu. Minum sudah ada, dan ya selimut. Dan juga di sini ada lampu akrilik, cuman gua nggak tahu ini kan lampunya warna biru, harusnya ini bisa dimatikan karena pastinya ini mencolok kalau malam. Dan di sini ini bukan TV, cuman kayak sekedar tampilan busnya ini. Gua nggak tahu ini nama busnya apa, mungkin ini ya Tong Dai Dat V, gue nggak tahu ini atau ini, gue juga nggak tahu. Dan di sini dilengkapi 2 lubang port, yang di sini ada Type C dan Type B USB. Dan di sebelah kanan sini kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan yang disediakan oleh bus ini, dan ini cukup luas ya. Sampai. Oke, nah ini dia sisi luarnya. Jadi di sisi luarnya ini sama, di sini ada lampu-lampu di atas. Dan di depan ini yang gue bilang tadi ini buat tas, dan ini arah ke bawah. Nah, di sini ini untuk yang isi 2 orang. Jadi ini ada teman gue di sini 2 orang. Ini sama juga ya dalamnya seperti ini. Sampai ke belakang. Ini tadi bapaknya bilang ada toilet. Nah, di sini ada toilet. Oh, ini bukannya agak keras ya. Begini tampilan toiletnya guys. Wangi nih, ada harpiknya. Ada toiletnya, tapi ini dikhususin buat pipis saja. Oke, thank you. Sini ada stok-stok. Sehat dong. Oh, ini bantal sama selimut. bantal juga. Ini 2 kamar, 2 tempat tidur. Double shift. Oke, lanjut. Nah, ini buat yang di atasnya juga sama. Yes. Mantap. Mantap nggak? Mantap sih. Sama ya? Ini pas kepala ya. Pas ya? Pas. Goyang. Oke, lanjut. Aduh. Di sini ini nggak sesempit yang kalian kira ya. Nah, di sini juga ada hordengnya nih. Jadi ini kan kayak gini nih. Nah, ini cukup buat orang 160 cm sampai 170 cm. Of course. Nah, di situ ada pemandangan Laos. Ikutin terus perjalanan gua karena ini perjalanan yang cukup panjang. Dan gua akan isi video ini semaksimal mungkin karena udah lama gua nggak bikin vlog. Kita makan roti. Oke. Lanjut. Oke, tadi gue lupa nyebutin kapan keberangkatan gue berlangsung. Jadi gue berangkat dari terminal Vietnam itu di jam 5 kurang 10, atau tepatnya di jam 4 lewat 50. Dan sekarang gue masih perjalanan menuju ke Vietnam ya, karena ini perjalanan yang panjang, nggak mungkin secepat itu ya. Dan sekarang juga masih menunjukkan jam 5. Dan ya seperti inilah
kondisi satu ruangan untuk di bagian kanan ya muat-muat aja, dan kalau buat nonton juga masih enak ya. Dan soalnya ini dinding-dindingnya juga masih halus ya, masih menggunakan seperti bahan karpet gitu, dan ya ini cukup enak, jadi kalian bisa nonton dari sini. Tapi minusnya untuk laptop seperti ini, karena ini laptopnya tuh boros banget, boros banget baterai ya. Automatically kita nggak bisa ngecas di ini karena portnya mereka cuma menyediakan USB dan Type C. Jadi mau nggak mau kalian harus ngecasnya di rest area kalaupun ada kalian bisa ngecas mungkin ya nanti. Oke, ya mungkin seperti ini kondisinya setelah jalan, dan Pak Kernetnya tidur di tengah cuy. Sampai belakang sana. Terus di atas ini banyak banget lampu neon akrilik ya. Dan juga gue masih nggak ngerti kenapa mereka naruh lampu seperti ini. Maksudnya tuh kenapa mereka nggak taruh lampu seperti ini aja, kan udah lumayan terang ya, ditaruh di pojok-pojok seperti sana. Karena ini kalau bisa dimatiin ini enak sih kalau malam ya, karena ini akan mengganggu banget nih pasti kalau malam mau tidur nih, apalagi warnanya biru terang gini. Dan sekarang gue mau lanjut nonton sambil makan snack yang ada di depan. Oke, lanjut ke perjalanan. Tepat di jam 8 lewat 26 gue udah tiba di salah satu rest area yang masih berada di Laos. Dan di sini kita bersebelahan dengan banyak truk-truk ya, jika kalian bisa lihat di sini. Dan ini adalah bis yang gue gunakan untuk menuju ke Vietnam. Dan gue nggak tahu ini kita dapat servis makan atau enggak, tapi katanya kalau kita mau makan kita harus membeli tiket di salah satu tempat. Itu yang abangnya kasih ke gua tadi. Gue disamperin dan dia ngasih translate seperti itu. Cuman nggak tahu ya, kalau misalnya kita dikasih makan harusnya mah udah dapat tiket dari bisnya ini sendiri. Cuman gue nggak tahu. Ya seperti ini. Dan ini udah pada balik juga. Mungkin gua nggak beli apa-apa di sini karena gua nggak tahu mau ngapain. Oke, lanjut. Jam 8 lewat 51 kita mulai berangkat dari rest area dan lanjutkan perjalanan. Video sudah gelap, udah nggak bisa lihat keluar ya, situasinya di dalam. Ini kata temen gue nih, lampu bisa dimatiin tapi lewat supir ya, setahu gue juga kayak gitu. Cuman katanya tadi sempat mati, cuman nggak tahu sih, gue tidur ya. Ini bisa ditutup nih anak nih. Dan ini juga enggak setiap saat kita mesti buka ya, karena ini bisa ditutup seperti ini. Tas kita disuruh masukin guys, ntar deh gue taruh di depan karena udah nggak ada yang mau gue ambil sih. Dan menurut gue ini cukup nyaman ya, walaupun sempat beberapa saat di bawah gue ini kan ada ban ya, ini bannya nih jedak-jeduk kayak duk. Tapi ini setahu gue ini bisnya udah air suspension ya, jadi nggak ada bunyi kereket di bisnya. Dan kita punya AC di sini 2 biji. Dan juga di sini ada tombol lampu. Oh, nyala nih. Tadi nggak nyala guys, ini mati tadi pas baru awal. Sepertinya sama seperti USB di depan. Tadi mati pas belum mau jalan, tapi sekarang udah bisa nyala nih. Nah, bisa terangin ke bawah. Oke, matiin lagi.
mungkin segitu sih. Sekarang juga masih jam berapa ini? 8.53. Gitu, nikmatin aja perjalanannya gimana. Oh iya paling banget. Di belakang juga lagi pada antre wudhu ya, karena ada toilet. Aduh, di depan udah banyak banget barang di situ kalian. Mana naruhnya? Naruh tas segede ini. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke perjalanan. Baru aja dibilang ini mobil langsung mati ya lampunya ya. Dan ini kondisi di luar kalau lampunya mati ini gelap banget. Dan ya ini lampu dalam fungsinya fungsi banget karena kita bisa melihat barang-barang kita yang ada di satu ruangan ini. Kalau kita matikan udah langsung ada biru-birunya ini sih, tapi nggak terlalu mencolok ya, mencolok dikit sih. Kalau kita lihat keluar, oke sebentar, ini benar-benar gelap cuy. Aku nggak bisa lihat, aku juga nggak bisa lihat apa-apa ini, apalagi di kamera ya. Cuman ada kilauan-kilauan lampu-lampu doang. Ya mungkin ya, cuman itu sih yang mau gua kasih tahu. Oke. Sekarang udah jam 2:38. Sorry, udah jam 2:38 dan sekarang gua turun lagi di salah satu rest area masih di Laos ya. Sepertinya ini kita udah di perbatasan karena tadi di depan udah ada portal. Dan sekarang kita mau makan. Dan ini juga udah ramai banget nih bis-bisnya nanti. Kita disuruh pesan dulu. Ya, jadi di sini gua makan seperti kue tiaw, tapi di sini ada supnya ya. Yap, seperti ini. Dan namanya pho. Oke, ini namanya pho. Gua nggak tahu. Dan kita nunggu di sini sampai jam 6 karena bordernya baru dibuka jam 6. Kita sudah di perbatasan. Dan kita mungkin akan melanjutkan perjalanan jam 8 ya. Jadi kita akan imigrasi dulu. Sekarang tuh masih di jam setengah 4. Kita lanjut makan dulu. Di sini gue udah selesai imigrasi, cuman nggak tahu tadi setelah selesai imigrasi dari sebelah sana ke arah sini cuman kabut sama ada truk-truk gede di sana. Dan ada beberapa ekor anjing di sini. Ada jalan cuman rame banget. Halo, bisa gue bro. Dia takut. Oke, kita akan balik lagi ke sana. Sekarang tuh sudah jam Sekarang udah jam 9 lewat. Jam 8 deh. Makin kebuka gitu dia. Oke, jadi ini udah rombongan terakhir. Tadi kita berhenti di sana karena mau ngasih tahu karena kita harus jalan lagi 1 kilo kurang lebih ke arah sana ya. Dan ini udah ramai banget bis-bis yang ngantri dan truk-truk yang ngantri. Gua nggak tahu kenapa nggak bisa berhenti di sini karena mungkin selalu dipakai jalan ya ini ya. Jadi untuk terus ke sana bisnya nggak bisa berhenti di sini. Ini tapi cakep banget cuy, kabut-kabut gitu. Berasa di puncak. Oh ya, kita tersisa 25 hari untuk pulang ke rumah. Aduh, kacau. 25 hari lagi kita selesai backpacker.
20 negara nih. Sini juga ada warung kecil ya. Nah, itulah dia di depan. Nggak tahu itu lagi pada kemana itu. Kucing mau ditabrak, kaget. Oke, mungkin gua akan skip videonya sampai gua ke sana. Setelah gua melewati imigrasi yang cukup panjang ini dan agak sedikit ribet, karena kita tuh jalan dari lepas imigrasi Laos yang tadi, kita jalan 1 kilometer ke depan untuk lanjut ke imigrasi ini, imigrasi di Vietnam. Jadi kita cap masuk, kemudian kita menunggu lagi bisnya sekitar 20 menit, baru kita boleh masuk bis. Dan kita dapat komplain, katanya ini sampah kita terlalu berserakan. Ya mungkin ada beberapa yang berserakan, cuman kenapa sampahnya ditaruh di tempat gua? Tadi sampahnya ditaruh di sini sama plastik-plastiknya, padahal makanan gua tuh udah di situ. Jadi gua packing langsung makanan gua tuh di situ, dan ada satu jaket, nggak tahu itu punya siapa. Yang juga gua emang nggak berantakan. Mungkin salah paham, tidak apa. Dan sekarang kita mulai lanjut jalan. Sekarang itu di jam jam gue masih error. Lihat di sini nggak bisa kenapa-napa, nggak tahu ini masa kena air error guys. Casio loh. Bisa lihat kita udah mulai jalan. Dan mungkin gue kan memutuskan untuk tidur lagi karena mungkin gue bangunnya di sela-sela seperti restoran, stop berhenti restoran gitu, kayak rest area. Mungkin gue akan bikin vlog lagi. Sekarang gue mau makan-makan ringan aja sambil nyantai. Oke, lanjut ke Vietnam. Di jam 12:30 siang kita turun lagi di rest area Vietnam, dan kita sepertinya akan makan ya di salah satu restoran di sini. Ya, emang satu doang sih. Ini bayarin apa bersendiri? Atau bayar? Atau di ini deh. And sekarang gua mau ke toilet dulu. Oke, seperti ini kurang lebih. Antri. Di jam 1 gue berangkat lagi menuju ke Perhani, tujuan kita. Dan tadi selesai dari rest area, kita langsung masuk ke jalan tol di Vietnam. Seperti lihat, sampingnya juga persawahan-persawahan. Lanjut ke perjalanan. Di jam 3:20 kita sudah sampai di terminal Vietnam. Dan sekarang kita sedang menurunkan barang-barang kita di sebelah sana. Dan setelah ini kita akan menuju ke rumah. Sepertinya menggunakan transportasi seperti van atau apa. Gue juga masih belum dapat infonya ya. Jadi kita nungguin tas dulu. Laptop tadi di atas. Stres di orang bawa